Entah itu Facebook ngingetin 3 tahun yang lalu kamu begini. Nah, itu kadang-kadang ya. Iya. Bener-bener. Nah, akhirnya kita buka-buka lagi halaman-halaman lama dan pengen nyobain lagi, kangen sama yang zaman dulu. Nah ini ketika Allah SWT bisa menjadikan kita taubat, Allah SWT juga bisa menjadikan kita jauh dari Allah SWT, dan kita berlindung dari yang seperti itu. Kepada Rasul SAW, Rasul SAW sambut dengan baik. Ini luar biasanya Rasul SAW. Seburuk apapun orang itu kalau udah taubat, udah hilang keburukannya, lupain itu semuanya. Sahabat ini disiksa sama Abu Sufyan, masih kafir waktu itu Abu Sufyan. Dimutilasi dia, dipotong-potong, masih hidup dipotong-potong. Anak-anak kecil ngelihat ada orang yang dididik di rumah Nabi jadi orang kafir, ada orang yang dididik di rumahnya Fir'aun jadi Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jadi kita melihat fenomena itu jadi ingat gitu, kita nggak boleh menjudge orang, nggak boleh, apalagi wah kamu neraka, oh nggak jangan, kita nggak tahu. Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi bareng Dodo ID yang pasti di acara terbaru yang dipersembahkan oleh Darul Ilmi dan juga Malang Mengaji. Insaf, bincang santai penuh faedah. Di sini kita bakal ngobrolin masalah seputar keseharian kita, masalah agama yang pasti, dengan narasumber-narasumber yang kompeten secara santai dan juga interaktif. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan guru kita yang terhormat, yaitu Ustadz Ahmad Andika. Ahlan wassalam. Ahlan wassalam. Kifal Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana kabar antum? Sehat? Sehat Ustadz. Terima kasih Ustadz udah meluangkan waktunya, udah luar kota ya, udah safar ke sini ke Malang. Lumayan, Masya Allah. Masya Allah, untuk memberikan sedikit ilmu kepada kita. Yang pasti selama beberapa segmen ini, dan kita nggak lupa ngingetin buat para listeners, yang pasti di acara ini kita juga membuka peluang untuk para pelaku usaha, terutama khususnya di Kota Malang, yang mau produknya akan dipromosikan atau direview sama tim Malang Mengaji. Silahkan langsung hubungi di tim adminnya. Dan insya Allah nanti produk-produk ini akan kita promoin di sini, Tat. Jadi satu bentuk ta'awun kepada betul pada pelaku usaha terutama di Kota Malang yang notabene sekarang ini kena dampak pandemi banyak. Iya, betul. Tapi yang pasti kita sekarang ini ngobrolin masalah hijrah, Ustaz. Dan apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin masalah fenomena hijrah kan banyak sekali orang-orang yang udah mulai ngaji, Ustaz ya. Dari perubahan fisiknya itu mulai dari yang nggak pernah sholat, terus udah gitu sekarang udah rajin datang ke masjid, sholat fardu 5 waktu, terus udah gitu ada yang nggak auratnya kebuka, terus sekarang udah berhijab. Nah, secara makna hijrah sendiri itu apakah bisa dibilang cukup seperti itu, Ustaz? Mulai dari casing-casingnya aja, mungkin antum bisa lebih jelaskan lebih detail untuk makna hijrah sendiri, Ustaz. Iya, baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Sebelum kita membahas apa itu hijrah, kita perlu tahu dulu apa sih arti hijrah itu. Jadi, hijrah secara bahasa itu dari kata hajara, yahjuru, yang artinya adalah meninggalkan. Sedangkan di dalam istilah hijrah ini memiliki sekurang-kurangnya 2 makna. Ada hijrah secara fisik, kita berpindah meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain, yaitu hijrah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada sekitar 3 kali hijrah ini dilakukan oleh para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali adalah hijrah dari kota Makkah menuju Habasyah. Dan itu ada sekitar 18 orang awal. Kemudian mereka mendengar kabar bahwa orang-orang Mekah ini sudah mau untuk masuk Islam. Akhirnya mereka kembali pulang ke Mekah lagi. Ternyata di situ mereka menemukan ternyata kabarnya nih hoax ya. Wah, ternyata nggak benar, mereka nggak masuk Islam. Akhirnya sebagian ada yang yaudahlah masuk aja, udah nyampe di Mekah, ada yang balik lagi. Nah, kemudian mereka hijrah kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, itu sekitar 80-an orang. Nah, kemudian Rasulullah SAW sendiri juga hijrah dari Makkah menuju kota Madinah ya. Nah, ini dinamakan hijrah. Jadi berpindah dari negara kafir kepada negara Islam. Karena kita tidak bisa menjalankan syariat-syariat Islam secara leluasa secara luasa. Nah, makna yang kedua, hijrah ini berarti meninggalkan suatu amalan atau keyakinan yang menyimpang dan kita menggantinya dengan keyakinan atau amalan atau ucapan atau perbuatan apapun itu
kepada yang benar. Yang salah kita tinggalkan, kita pindah kepada yang benar. Dan ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kisah si pembunuh ya 100 nyawa itu. Pernah dengar ya antum ya? Ini populer banget ceritanya, di mana dia bertanya kepada seorang pendeta yang mana dia mengaku saya udah bunuh 99 nyawa nih gitu. Tapi saya pengen tobat. Kira-kira diterima nggak tobat saya? Nah ini seorang ahli ibadah yang ditanya nih bilang, waduh dosa kamu nih udah kelewatan, kayaknya udah nggak bakal diampuni lagi. Berat. Iya udah berat. Kata Rasulullah SAW, fakam malah bihi mi'ah. Ya udah genepin aja 100 sama orang ini, dibunuh sekalian 100 komplit. Terus dia nanya lagi sama pendeta yang lebih berilmu, dan dia mengatakan iya bisa, Allah SWT mengampuni semua dosa, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kamu harus pindah, meninggalkan kampung yang dulu kamu berbuat maksiat itu kepada kampung yang baru yang lebih baik. Jadi meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tempatnya ke tempat yang lebih baik. Nah di situ dia di tengah jalan dia meninggal. Nah itu amalan itu sudah dianggap sebagai hijrah juga ya. Nah dia meninggalkan tempat yang lama menuju tempat yang lebih baik, dan malaikat berebut di situ. Apakah memasukkan dia ke dalam orang-orang yang masih maksiat atau sudah hijrah ke tempat yang baru, dan dimenangkan perebutan itu oleh malaikat-malaikat rahmah yang dia dibawa ke sorga tentunya. Nah, ya itu makna hijrah. Jadi makna hijrah ini bisa berarti kita pindah tempat. Kalau kita tinggal di daerah yang tidak baik, pergi ke tempat yang baik. Dan yang kedua adalah meninggalkan suatu amalan, ya, meninggalkan suatu amalan. Jadi bisa kita lakukan hijrah di zaman sekarang ini dengan cara dua-duanya bisa kita lakukan. Berpindah dari mungkin lingkungan kita yang dulunya nggak baik, teman kita yang dulunya nggak baik, udah kita tinggal, kita ganti teman yang baru, yang orang-orang yang lebih baik, yang orang-orang saleh. Amalan kita dulu nggak baik, nah sekarang kita ganti dengan yang baik. Nah seperti itu makna hijrah. Itu tadi yang makna hijrah mulai dari apa namanya secara perpindahan sama meninggalkan Ustaz. Itu poin itu tadi ya. Tapi terkadang yang pas satu kita udah memutuskan untuk meninggalkan satu kemaksiatan atau amalan yang salah, itu terkadang kita juga terjerumus kepada hal yang salah juga gitu loh. Datang ke satu majelis ya, ternyata dia udah tahu hukumnya musik. Tiba-tiba pas satu datang ke satu majelis, yuk bikin band untuk mainin musik rohani, katanya kayak gitu. Tetap aja musik kan tete. Ya, dulu jadi musik jasmani, sekarang musik rohani. ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau mau apa namanya untuk supaya menjadi satu pegangan kepada teman-teman yang baru aja berhijrah, itu yang makna hijrah ataupun cara hijrah yang benar itu seperti apa Ustaz? Tapi tahan dulu Ustaz. Kita mesti jedah dulu untuk beberapa pesan yang akan lewat, dan buat listeners tetap stay tune terus karena penjelasannya Ustadz Ahmad Handika insya Allah akan kita bahas sesaat lagi. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Alhamdulillah masih bareng Madu Wahidi dan juga Ustadz Ahmad Handika di acara Insaf, bincang santai penuh faedah. Gak bosan-bosannya kita ngingetin untuk para listeners agar selalu subscribe channel Malang Mengaji untuk
supaya tidak ketinggalan tayangan yang bermanfaat ya dan juga berfaedah. Dan juga buat para listeners follow akun Instagram dan sosial media yang lainnya. Dan masih balik lagi di tema kita kali ini bareng sama Ustadz Ahmad Dandika, yaitu hijrah. Tadi kita ngobrolin masalah hijrah yang benar ya Ustadz ya. Jangan sampai pas satu kita udah memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang buruk malah terjerumus kepada yang buruk juga. Itu caranya hijrah yang benar itu seperti apa Ustadz? Iya betul. Jadi ada sebuah peribahasa ya dari peribahasa Arab ini. Ya, jangan sampai kita kal mustajir minan nar birramda. Itu jangan sampai kita berlindung dari api tapi ke dalam bara api malahan gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga untuk hijrah yang benar ini kita perlu untuk tahu belajar yang benar itu seperti apa. Kemudian metode dalam berislam yang benar itu seperti apa. Karena banyak sekali di luar sana itu Islam dengan berbagai macam corak, warna, model, gerakan, kelompok dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang kita sudah harus tahu ya. Jangan sampai kita di sini malah menganggap itu tidak ada. Ya itu ada. Itu ada. Jadi Islam itu berbagai macam kelompok ada. Nah, terus kelompok mana yang harus kita ikuti? Nah, gitu. Jadi, di sini kita perlu untuk belajar kembali kepada langsung merujuk hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iftaraqatil Yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatin Nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah." Nabi sendiri mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dulu sudah berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasara 72, dan umat Islam lebih banyak 73 golongan. Dan para ulama mengatakan angka 70 itu kalau di bahasa Indonesia kayak angka 1000. Banyak ya Tete? Ya, jadi untuk orang Arab mengungkapkan kata banyak itu mereka pakai angka 70. Kalau di kita kan gini, ada 1001 malam ya. 1001 malam artinya bukan 1001 malam tapi banyak malam lah gitu ya. Nah, di Arab gitu makna. Maka para sahabat Nabi SAW mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kata Nabi SAW kecuali satu. Maka para sahabat penasaran bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang satu yang selamat itu? Maka Nabi SAW mengatakan man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mereka berada di atas apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Jadi patokan kita untuk Islam yang benar itu Nabi SAW tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan kelompok. Nabi SAW hanya menyebutkan satu parameter, yaitu kalau kamu mengikuti aku dan mengikuti ajaran para sahabatku, maka kamu adalah kelompok yang selamat. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama kesahihannya. Nah, tinggal sekarang kita berusaha. Mungkin kita di awal-awal belajar salah, itu wajar gitu ya. Jadi kita belajar kemudian salah, ya wajar. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita salah? Kita harus berusaha. Saddidu wa qaribu. Saddidu itu artinya sadat, tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran ya minimal mendekati sasaran. Ya harus begitu ya. Apalagi ya namanya kita baru-baru ada kesalahan, ya udahlah dimaklumi, tidak masalah. Tapi kalau sudah tahu kita harus segera berubah. Namanya orang benar 100% itu nggak ada. Nah itu harus menjadi dasar kita di awal-awal belajar seperti itu. Jadi saya masih belajar, kemudian saya akan terus belajar. Bukan tugas saya untuk menjudge orang, ya saya masih belajar gitu kan. Sehingga kita akan terus belajar, kita akan terus tawadhu di situ. Kuncinya itu ya Tete. Betul. Nah, jadi belajar terus, dan kalau misalnya kita menerima satu ajaran ataupun amalan yang kita terima, mungkin kita bisa yang tadi Antum sampaikan ya. Harus diklarifikasi apakah ini pada hadis. Iya. Gitu ya. Kita itu hak kita sebagai seorang orang yang hijrah, pelajar ya, pelajar, penuntut ilmu, scholar atau apapun itu namanya, untuk bertanya gitu. Mengklarifikasi apakah amalan yang saya pelajari ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, adakah dalilnya ataukah tidak. Dan untuk seorang guru atau ulama yang mereka benar-benar kompeten gitu ya,
mereka pasti akan menjawab dengan jawaban yang ilmiah. Tapi kalau jawabannya ini sudah tidak ilmiah, ini hati-hati nih. Hati-hati tanda-tanda. Patut curiga ya Tata ya? Curiga boleh dong kita curiga, itu harus gitu kan. Ini masalahnya agama nih, kita pilih-pilih urusan dunia aja hati-hati gitu kan, apalagi urusan agama gitu. Yang kedua, nah ciri-ciri kelompok yang sesat ini adalah eksklusif. Ya eksklusif, mereka tidak membuka untuk umum, harus ada keanggotaan, harus ada baiat, harus gitu. ya setor KTP ya, setor BPKB. Nah, ini bahaya tuh kalau sudah setor BPKB udah jangan mau nih, ya. Nah, leasing nih jangan-jangan. Nah, yang setor KTP dan lain-lain ini sudah disampaikan oleh ulama kita sejak zaman dulu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya. Kalau kamu melihat seseorang bicara tentang urusan agama, dunal ammah, dia tidak mengikutkan orang-orang. Artinya dia menyendiri, membicarakannya itu dalam lingkup kecil saja. Eksklusif yang ya, eksklusif tadi ya. Fasyad annahu ala ta'sisid dhalalah. Maka saksikanlah dia sedang membangun sebuah kesesatan. Nah, itu kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita bisa tahu kok. Jadi ini nasihat umum aja bagi yang baru hijrah, baru ngerti Islam yang benar dan pengen belajar lebih dalam, ya lihat ini. Apakah ada yang ditutupi ataukah tidak? Ya, gitu. Islam yang benar tidak ada yang ditutupi sama sekali. Siapapun boleh hadir, siapapun boleh belajar, dan apapun pertanyaannya ya silahkan ditanyakan. Dan kalau biasanya ya gurunya tahu dijawab, kalau nggak tahu guru yang baik akan menjawab wallahu taala a'lam, kami tidak tahu, ya udah kita pelajari bareng-bareng, ya seperti itu secara umum ya. Masya Allah, itu tadi ya Tete ya, jadi jangan sampai dimintain KTP ya. Iya benar. Jadi itu yang mesti dinotin. Iya itu hati-hati ya, apalagi BPKB antum baru ngaji dimintain KTP, ini buat apa dulu nih? Anggota ini biasanya nah, itu ada perekrutan mungkin apalah gitu. Terkadang yang persatu kita sudah memutuskan untuk hijrah ya Ustaz. Terus udah gitu yang persatu kita udah berusaha untuk taat, tapi kepada teman-teman kita yang lama kan biasanya kita suka diceng-cengin tuh Tat. Gitu. Wah ente udah taat nih. Emang enaknya apa sih hijrah? Nah, itu kita menjawabnya nikmat hijrah sendiri itu apa sih Tat? Iya, betul. Memang ya setan-setan ini banyak gitu. Termasuk teman tadi Tete. Setan itu artinya adalah makhluk jahat. Makhluk jahat. Ya, syaitan. Rasulullah SAW mensifati syaitan ini bukan hanya untuk jin, bangsa jin. Unta, ya unta yang bandel susah diatur. Nabi SAW mengatakan innaha syaitan, ini setan. Bahkan Al-Quran sendiri ya minal jinnati wan nas mengatakan bahwa setan itu ada yang dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Jadi orang yang jahat. Biasanya masa lalu ini selalu jadi problem ketika kita sudah hijrah. Kadang-kadang kita pas lagi futur, lagi males, lagi semangat down gitu, datang masa lalu. Teman-teman. Iya, entah itu teman, entah itu HP, entah itu Facebook ngingetin 3 tahun yang lalu kamu begini. Itu kadang-kadang ya. Iya. Bener-bener. Nah, akhirnya kita buka-buka lagi halaman-halaman lama dan pengen kangen sama yang zaman dulu. Nah, ini harus diwaspadai ya. Memang masa lalu ini bisa menjadi penyakit, penghalang, bisa juga menjadi motivasi. Nah, yang benar ketika kita menyikapi masa lalu adalah sebagaimana Allah SWT katakan, "Faltanzur nafsun ma qaddamat lighad." Ya, hendaklah setiap jiwa itu melihat masa lalu untuk persiapan hari esok gitu. Jadi ketika teman-teman kita mengatakan, "Wah, udah sosokan, Masya Allah alim ya gitu, luar biasa kamu sekarang." Ya alhamdulillah, bilang aja alhamdulillah. Jangan menyombongkan diri, jangan ngejek mereka juga. Kita takut juga kalau misalkan mengejek orang nanti ternyata kembali kepada kita, gitu kan. Jadi kita tawadhu tetap, alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah. Ini kenikmatan luar biasa. Yang dulu saya harus mengeluarkan duit kalau nongkrong bersama kalian gitu, beli rokok gitu, mabok-mabokan. Sekarang mah enggak, ngeluarin duit gitu, hemat. Tabung buat umroh gitu. Masya Allah. Kalau dulu habis waktu gitu untuk hal-hal yang sia-sia, sekarang saya waktunya untuk pahala gitu. Setiap gerak-gerik saya niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sekarang gitu. Itu dengan jawaban yang bijak seperti itu, teman-teman kita mungkin akan lebih menghargai kita ya, daripada kita diejek misalkan emosi gitu kan dari. Ya. Yang hijrah tuh
tampilan udah beda tuh. Ya casingnya udah berjenggot, udah mau panjang kan. Kayak apalagi panjang kayak punya anak nih antum, waduh fitnahnya lebih kencang lagi. Iya. Yang perempuan jilbabnya udah mulai Lebar. panjang itu. Ada aja ya suara-suara sumbang kadang-kadang. Diejek kambing lah apa segala macam. Ya kan kita nggak usah marah ya. Justru itu ujiannya di situ. Kalau kita menjawabnya dengan bijak, dengan ilmu, insya Allah orang-orang juga bakal ngerti itu, bakal lebih hormat lah sama kita. Insya Allah seperti itu. Tetap lempeng aja Tat ya. Ya udah lurus aja. Lempeng aja apapun cacian atau makian dari teman-teman kita. Betul. Dan kita juga paling nggak mendoakan mereka Tat ya. Iya. Soalnya kan terkadang pas satu kita inget-inget masa lalu, ini teman-teman sohib aneh yang dulu jahil bareng kan kayak gitu kan. Jadi paling nggak kalau misalnya kita udah merasakan satu kenikmatan pas satu hijrah, kita pengen nularin ke sohib kita kan gitu. Itu dengan doa ya Tat ya. Ya kita doakan dan kita ajarkan. Ajarkan ya. Kita ngajak sekali dua kali nggak cukup kadang-kadang. Anak pernah diejek orang misalkan, woi saya puji nih gitu. Saya puji siapa saya puji? Itu yang suka ngawinin anak-anak. Ya, mohon maaf dia bertato sini. Tato naga sini. Lagi ngopi di warung. Anak bilang antum, anak bilang makan yang banyak. Jangan sampai kurus badannya. Kenapa? Khawatir aja tuh tato nanti naga berubah jadi cacing. Canda, bilang gitu. Tapi kita tetaplah bergaul sama mereka gitu. Kita ajak kadang-kadang kalau lagi sholat nih, kebetulan rumah bibi itu warung kopi. Jadi kadang-kadang main ke situ, mereka lagi nongkrong, main gitar lah, apalah gitu. Kadang-kadang nasihatin juga gitu. Kalian ini udah tua gitu, mau jadi apa gitu? Apa ingin mengulangi kampung ini jadi kayak gini terus gitu. Ya, udahlah berubah gitu. Ayo udah siapa yang mau sekolah, kena biayain. Gitu. Sampai anak-anak sampai seperti itu gitu. Tapi ya qadarullah belum ada satupun yang mau ikut gitu. Belum ada satupun yang mau ikut. Tapi ya sudahlah ya. Kalau kita ngasih tahu yang ini, yang lain ada yang bisa kita urusin ya kita urusin yang lain aja gitu. Ada teman-teman yang lain. Ya. Paling nggak cukup usaha kita ya Tat ya. Untuk menasehati itu tadi ya. Tetaplah kita usaha untuk mendakwai mereka, menasehati. Adapun hasil kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita nggak bisa maksa orang Nabi aja nggak bisa maksa ya kan. Nabi SAW nggak bisa maksa Abu Thalib untuk masuk Islam. Iya. Nabi Nuh nggak bisa maksa anaknya untuk masuk Islam. Nabi ya Tat ya. Nabi Nuh ini ketika anaknya diajak naik kapal, anaknya bilang malah, udah anak mau naik gunung aja. Ya. Si Nabi Lut ya istrinya nggak bisa. Tapi terkadang sebaliknya orang yang tinggal dan dididik oleh orang kafir, orang yang paling kafir di muka bumi ini malah jadi nabi gitu. Siapa? Musa alaihissalam. Iya, Fir'aun ya. Ada orang yang dididik di rumah nabi jadi orang kafir. Ada orang yang dididik di rumahnya Fir'aun jadi nabi. Musa alaihissalam. Masya Allah. Jadi kita melihat fenomena itu jadi ingat gitu. Kita nggak boleh menjudge orang, nggak boleh. Apalagi wah kamu neraka, nggak jangan. Kita nggak tahu. Ya endingnya orang bagaimana gitu. Asia istrinya Fir'aun mukminah dan dikatakan oleh Nabi SAW salah satu dari pemuka wanita di surga. Gitu. Itu istrinya Fir'aun. Jadi ya kita harus objektif lah ngelihat. Nggak boleh ngelihat orang dari orang lain yang dari dia sendiri. Ya namanya hijrah kan juga berat ya Tat ya. Betul. Mulai dari celaan, terus udah gitu perjuangan, pengorbanan. Apalagi kalau misalnya hubungan kita sama keluarga itu agak sedikit renggang gara-gara adanya satu masalah ini tadi kita udah meninggalin tapi ternyata keluarga nggak bisa nerima hal itu. Iya. Nah, yang pasti dari semua permasalahan teman-teman yang hijrah ini mungkin untuk cara menguatkan itu seperti apa Ustaz? Apakah dulu pas satu masa sahabat itu mereka pas satu udah hijrah apa nggak pernah futur Ustaz? Ada. Tapi ada karakter sahabat itu ya memang ya mereka adalah manusia terbaik setelah Rasul SAW dan mereka orang yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Mereka itu orang-orang yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu misalkan, ketika beliau masuk Islam, beliau mengatakan, saya tidak akan menjadi orang yang pengecut setelah masuk Islam. Kalau dulu saya pemberani, saya akan berani juga membela Islam, siapapun musuhnya. Dan yang dulunya sampai Fathu Makkah masih belum nyerah. Fathu Makkah itu kan udah habis lah orang Quraisy lah ya. Habis orang Quraisy tuh diserang oleh Nabi SAW dan semua orang Arab ketika itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka udah lihat dulu Ka'bah diserang, itu burung ya muncul
nyerang pasukan yang nyerang Ka'bah. Pasukan gajah itu. Ya sekarang Ka'bah diserang lagi. Orang Arab lihat, ini burung-burung bakal muncul lagi nggak nih? Enggak. Oh berarti Muhammad bener. Udah itu indikasinya, udah mereka bilang begitu ya. Tapi masih ada orang-orang seperti Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal dan lain-lain tetap Melawan untuk melawan ketika itu. Pokoknya nggak boleh nyerah. Jadi mereka memang kesatria mereka. Nah, Ikrimah itu kabur ke Yaman. Rasulullah SAW suruh bunuh Ikrimah. Ketemu dimanapun bunuh Ikrimah. Akhirnya istrinya masuk Islam dan dia jemput Ikrimah ke Yaman. Ya, ketika dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sambut dengan baik. Ini luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seburuk apapun orang itu kalau udah tobat udah hilang keburukannya, lupain itu semuanya. Meskipun udah mau dibunuh tadi. Udah disuruh bunuh oleh Rasulullah ya. Nah, Ikrimah mengatakan apa? Wahai Rasulullah, disambut oleh Rasulullah, marhaban birrakibil muhajir. Selamat datang penunggang kuda yang hijrah. Nah di situ Ikrimah mengatakan, dulu saya tidak ada harta melainkan saya gunakan untuk membendung dakwah Islam. Sekarang saya akan gunakan untuk membantu Islam. Dan saya dulu memerangi orang-orang Islam untuk membendung Islam. Sekarang saya akan perang untuk Islam. Apa yang harus saya lakukan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad. Nah jadi orang-orangnya itu karakternya kuat-kuat. Zaman sahabat. Ada sahabat-sahabat yang lemah. Nah ketika mereka sudah hijrah, mereka diganggu oleh keluarganya, ada yang dikurung, ada yang dirantai kakinya seperti siapa namanya, Abdullah bin Suhail bin Amr, kemudian saudaranya, ya saudara kandungnya, siapa namanya, Abu Jandal, ya juga dikurung oleh ayahnya, ya ada seperti itu. Namun mereka tetap bersabar. Nah itu jadi contoh-contoh yang banyak dari sahabat itu harusnya jadi pelajaran buat kita. Jadi apa sih tips-tipsnya supaya kita kuat menghadapi ujian hijrah? Ya, ujian hijrah itu yang pertama pastinya kita terus datang ke majelis ilmu. Ya, karena kita sendiri lemah, kita nggak bisa mengkanter ujian-ujian itu sendirian. Kemudian yang kedua, cari teman. Ya, cari teman yang sama-sama menguatkan lah gitu ya. Yang ketiga, baca sejarah para sahabat, para ulama ya, yang mereka juga sudah duluan lah mengalami apa yang kita alami gitu. Kemudian yang terakhir, ya usahakan diri kita itu selalu kita sirami dengan siraman-siraman ilmu ya. Hati kita itu jangan sampai gersang, jangan sampai kasih setan itu kesempatan ya untuk kita lalai. Karena kalau keempat ini sudah hilang, kita nggak lakukan sama sekali, nah sudah, itu alamat kita akan balik lagi ya. Dan itu bukan mustahil bagi Allah SWT. Ketika Allah SWT bisa menjadikan kita taubat, Allah SWT juga bisa menjadikan kita jauh dari Allah SWT, dan kita berlindung dari yang seperti itu. Nah, karena hati kita di tangan Allah ya Tete. Ya, hati yang kita membolak-balikan. Kita minta ya, jangan lupa doa. Rasulullah SAW selalu berdoa setiap selesai salat atau di akhir setiap salat, sebagaimana dalam Sahih Bukhari di kitab Tauhid ya, kitab yang paling terakhir dari Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Itu tadi listeners tips-tips yang mungkin bisa dijadikan satu rujukan ya pas waktu kita lagi futur. Mulai dari majelis taklim itu jangan sampai ditinggalin Tat ya. Jangan sampai ditinggalin. Cari teman-teman yang soleh, yang selalu bisa ada dalam nasihat yang baik, ya, saling menguatkan. Terus baca, yang pasti baca sejarah ya. Karena kalau misalnya kita pikir dengan ujian yang kita alami sekarang ini, kalau dibandingin sama para sahabat dulu juga nggak ada apa-apanya juga Tat ya. Betul, luar biasa yang mereka alami. Ada seorang sahabat namanya, kalau tidak salah, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Itu dia masuk Islam gara-gara ngelihat keteguhan para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW disiksa sama orang-orang Quraisy ya. Ana lupa namanya sahabat yang disiksa ini. Dia Sa'id bin Amir al-Jumahi ini ngelihat itu waktu masih kecil dia. Sahabat ini disiksa sama Abu Sufyan. Masih kafir waktu itu Abu Sufyan. Dimutilasi dia. Dipotong-potong, masih hidup dipotong-potong. Anak-anak kecil ngelihat. Dia ditanya oleh orang-orang Quraisy, mau nggak kami bebaskan dan Muhammad menggantikan tempatmu di sini? Dia mengatakan apa? Enggak. Seandainya Nabi Muhammad SAW tertusuk duri pun ya, saya nggak bakal rela gitu. Tertusuk duri aja nggak rela, apalagi sampai dimutilasi seperti ini. Jadi Sa'id bin Amir al-Jumahi ini penasaran, ini apa sih yang bikin orang ini nih
kekeh gitu kan. Kekeh gitu, kok Kuat bisa sekali. kuat sekali, imannya seperti apa gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh para sahabat di zaman dulu itu seperti itu. Masya Allah. Bahkan nggak jarang yang mereka memilih mati, seperti Yasir, Sumayyah, memilih mati gitu daripada harus mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Nah, Jadi setiap kali kita mulai ngerasa berat, mungkin ingat mereka ya Tat ya. Iya, betul. Nggak ada apa-apanya kita sebenarnya Tat ya. Tanya betul. Paling kan cuma dicengin sama temen aja, Iya, ya kan. Sahih. Masya Allah. Itu tadi listeners. Obrolan kita benar-benar Masya Allah ya. Jadi penuh dengan nilai-nilai faedah, dan insya Allah itu bisa dijadikan satu rujukan kepada listener semua yang dengerin kali ini. Dan kita bakal ngobrolin. Mungkin ada tips satu lagi. Apa Tat? Ketika kita futur, ya Rasul SAW semua sudah ada dalam sunnah Rasul SAW. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya 60.000 pertanyaan, jawabannya pakai hadis semua. Ya, karena semuanya udah dicontohin sama Rasul SAW. Rasul SAW mengatakan, Inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada semangat, dan setiap semangat pasti ada fatrah, futurnya. Nah, gimana caranya ketika kita futur? Nah ini Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalika faqad dhalla." Barang siapa ketika dia futur tetap di atas sunnah, ya minimal dia melakukan hal-hal yang mubah lah. Refreshing oke, boleh. Main ke rumah temen, ngobrol, curhat, boleh gitu. Itu dia dapat petunjuk. Tapi kalau dia sudah futur dan dia banting setir Ke yang haram, maksiat, ini jauh nih biasanya. Oh gitu. Iya, begitu. Minimal yang mubah Tat Ya ya. mubah lah, ya nggak apa-apa lah. Ente lagi futur, ente main apalah, futsal sama sahib-sahib, main ngopi nongkrong ya sambil ngopi ngobrol perkara iman ya boleh. Ya. Jadi mesti tetap filter obrolannya Tat ya. Iya, betul. Jangan sampai ngopi yang gibah-gibah yang dosa-dosa Tat ya. Tep. Mungkin itu tadi ya Tat ya, yang mungkin satu nasihat terakhir ya. Nasihat terakhir yang bisa kita sampaikan kepada listener semua. Jadi yang pasti itu merupakan satu ujian di mana kita itu hijrah itu memang udah sewajarnya menerima hal-hal yang seperti itu. Pasti akan diuji dan nggak mungkin kita dibiarkan mengatakan saya beriman kemudian nggak ada ujiannya, enak banget gitu. Hadiahnya nggak surga kata orang. Betul. Kalau misalnya kayak gitu doang mah banyak yang hijrah Tat ya. Banyak hijrah, gampang banget. Tapi kita bakal ketemuan lagi mungkin insya Allah di episode selanjutnya Ustadz. Dan mungkin antum bisa meluangkan lagi waktunya untuk ngobrol di Insaf program kita ini Tat. Insya Allah. Tapi jadi sekali lagi buat listener yang mungkin aja ingin dibantu ataupun produknya untuk dipromosikan di acara ini, sekali lagi kita nggak bosan-bosannya ingetin nih. Jadi punya usaha, apalagi musim pandemi sekarang ini, kayaknya yang namanya promosi itu perlu ya. Jadi bisa langsung hubungi di admin Malang Mengaji. Jadi mesti follow IG-nya, Facebook-nya, dan juga subscribe untuk channel ini. Jadi nanti kita bakal review produknya di sini, asalkan produknya halal atau iban lah. Insya Allah kita akan bantu. Tip, kita bakal ketemu lagi di episode yang lain, yang pasti dengan narasumber yang berbeda-beda, dengan masalah yang kita bahas adalah seputar seharian kita juga. Kita mohon pamit Ustaz. Jazakallah khair, udah waktunya diluangkan untuk di sini. Tip, kita bakal ketemu lagi di Insaf episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai